Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Delia. Saya dari kelas 24C dengan nomor urut 14 NIM 2405110673. Saya selaku sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mata kuliah fonologi mengenai bunyi suprasegmental. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah fonologi. Yang pertama ada Bunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, ARM Hum. Yang kedua ada Ibu Gina Jayanti Putri, SPD M Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Melani dengan NIM nomor urut. Perkenalkan, nama saya Putri Delia dengan NIM dan nomor urut. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dengan NIM dan nomor urut. Perkenalkan, nama saya Salwa dengan NIM nomor urut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian suprasegmental. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental, seperti vokal, konsonan. Bunyi suprasegmental pun dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya sewaktu diucapkan. Ciri-ciri bunyi suprasegmental sewaktu diucapkan disebut juga ciri prosidi. Cara mudah mengerti bunyi suprasegmental itu ada dari dua sudut akuistik. Ada dua sifat akuistik yang memainkan peran penting dalam suprasegmental, yaitu frekuensi dan amplitudo. Frekuensi adalah jumlah getaran udara per sekon dan menentukan titik nada atau nada menurut tinggi rendahnya. Sedangkan amplitudo adalah titik menyangkut frekuensi gelombang udara, melainkan lebarnya gelombang-gelombang udara sama dengan keras bunyi. Lanjut materi yang kedua, yaitu peranan suprasegmental. Peran dari suprasegmental adalah dapat membedakan makna kalimat yang diucapkan suatu klausa, misalnya terdiri atas kata yang sama dan dalam urutan yang sama, dapat memiliki arti yang berbeda, tergantung pada tanda baca yang diberikan. Klausa seperti adik pergi ke sekolah dapat menjadi pertanyaan jika diakhiri dengan tanda baca titik. Namun, apabila diakhiri dengan tanda baca tanda tanya, klausa akan berubah menjadi pertanyaan. Perhatikan contoh berikut. Seperti adik akan pergi ke sekolah, itu tanda titik ujungnya. Contoh yang kedua, adik akan pergi ke sekolah, itu tanda tanya. Dalam keadaan normal, kalimat pertanyaan adik akan pergi ke sekolah akan diberikan aksen pada kata pergi. Akan tetapi, aksen diberikan pada akan ke sekolah atau adik. Jika akan mendapatkan aksen, kalimat itu mengandung arti bahwa adik betul-betul akan pergi ke sekolah. Sedangkan jika ke sekolah yang mendapatkan aksen, kalimat itu mengandung informasi bahwa adik akan pergi ke sekolah, bukan ke tempat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bunyi suprasegmental. Adapun beberapa ciri-ciri tersebut yaitu pertama adalah jangka atau disebut durasi. Jangka atau disebut durasi ini berhubungan dengan rentang waktu, yang dimana adalah lama waktunya sesuatu berlanjut, suatu bunyi suprasegmental yang diucapkan dengan waktu yang cukup lama. Tentunya disertai bunyi suprasegmental dengan ciri prosidi yang panjang. Nah, jika sebaliknya, segmental diucapkan dengan waktu yang sebentar, tentu saja bunyi suprasegmental pengirim prosidinya itu pendek. Nah, adapun tanda bunyi panjang yaitu ditandai dengan tanda titik dua yang di sebelah segmental, yang lazim dipakai dalam bahasa Jepang. Selanjutnya, yang kedua ada tekanan atau nada. Tekanan atau nada adalah tinggi rendahnya pengucapan kata-kata pada suatu kalimat yang memiliki tekanan atau penekanan tertentu. Adapun aksen yang menyangkut nada yaitu tinggi rendahnya bunyi, sedangkan tekanan itu keras lemahnya bunyi. Tekanan dalam bahasa Indonesia itu sifatnya teratur. Tekanan biasanya jatuh pada suku kata sebelum suku kata terakhir. Nah, lalu tekanan dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa membedakan makna. Nah, ada pun contoh kalimatnya itu seperti beda, perbedaan, teman, dan juga teman-teman. Nah, apabila suku kata dari akhir itu mengandung bunyi tekanan dapat ditempatkan pada suku akhir, misalnya pada kalimat empat, sempat, telah, ataupun emas. Yang ketiga ada jeda atau kesenyapan. Jeda atau kesenyapan itu merupakan ciri berhentinya suatu tuturan ataupun pengucapan. Nah, yang dimana memiliki 4 jenis berdasarkan tempatnya. 4 jenis sendi ataupun jeda. Yang pertama itu ada sendi tambah, yang kedua ada sendi rangkap tunggal, yang ketiga itu ada sendi rangkap ganda atau rangkap dua, dan keempat itu ada sendi keper rangkap. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sendi tambah. Apa sih sendi tambah itu? Jadi, sendi tambah adalah jeda yang berada di antara dua suku kata yang memiliki ukuran panjang fonemnya kurang dari satu fonem. Nah, misalnya pada kalimat kali, KAK ditambah dengan LILI. Yang kedua ada kalimat mata, MAMA
ditambah teata. Yang ketiga ada kalimat kuda, keuku ditambah diada, jadi kuda. Jadi seni tambah itu adalah jeda yang berada di tengah di antara dua suku kata yang memiliki panjang kurangnya dari satu fonem. Nah, selanjutnya ada seni tunggal. Seni tunggal yakni jeda yang berada di antara dua kata di dalam frasa. Ukuran panjangnya hanya satu fonem. Nah, contoh kalimatnya itu ada di sekolah, ke pasar, ataupun dari rumah. Yang ketiga ada seni rangkap. Jadi, seni rangkap itu adalah jeda yang berada di antara dua fungsi unsur kausa ataupun kalimatnya di antara subjek dan predikat. Contohnya ibunya pergi ke pasar, kakek Rahmat datang ke pesta. Nah, pada contoh tersebut, jeda itu berada di antara kalimat subjek dan predikat. Yang keempat itu yang terakhir ada seni kepang rangkap, yakni jeda yang berada sebelum dan sesudah tuturan sebagai tanda diawali dan diakhiri tuturan. Seni kepang rangkap yang berposisi di akhir tuturan biasa disertai dengan nada turun atau dengan nada naik. Misalnya pada contoh kalimat anak-anak sudah bangun, baca buku itu. Selanjutnya ritme. Ritme berbeda dengan intonasi. Intonasi mengacu pada naik turunnya nada pada pelafalan kalimat, sedangkan ritme mengacu ke pola pemberian tekanan pada kata dalam kalimat. Intonasi merupakan perubahan titik nada dalam berbicara. Karena itu, intonasi sering dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Melambangkan titik nada atau bulatan yang ditempatkan dalam suatu skala seperti not balok untuk menggambarkan garis besar intonasi, yaitu pola gabungan titik nada sering digunakan sebagai garis. Bahasa Indonesia mengikuti ritme berdasarkan jumlah suku kata. Makin banyak jumlah suku kata, makin lama waktu pelafalannya. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, Zaza di rumah sekarang. Yang kedua, anak kecil itu ke Jakarta siang ini. Kalimat anak kecil itu ke Jakarta siang ini dilafalkan dengan waktu atau durasi yang kata, makin lama waktu pelafalannya. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, Zaza di rumah sekarang. Yang kedua, anak kecil itu ke Jakarta siang ini. Kalimat anak kecil itu ke Jakarta siang ini dilafalkan dengan waktu atau durasi yang cukup lama dibandingkan dengan kalimat Zaza di rumah sekarang. Karena jumlah suku katanya lebih banyak, bagian kalimat tempatnya berlakunya suatu pola perubahan nada disebut kelompok tona. Perhatikan perubahan nada dalam kalimat berikut. Taufik berbaring di kursi sambil merokok. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya yaitu kelompok tanda pertama adalah Taufik, kelompok tanda kedua adalah berbaring di kursi, dan kelompok tanda ketiga ialah sambil merokok. Perlu dicatat bahwa tona tidak memiliki hubungan satu lawan satu dengan sinaksis. Ada pula contoh tona berbicara lambat seperti Iman menerima buku dari pamannya. Selanjutnya, intonasi naik dapat terjadi pada pertengahan kalimat, terutama pada akhir klausa, seperti tamu yang tadi kawan istri saya. Pada intonasi serta juga terdengar pada kalimat yang menyatakan daftar, seperti dia membeli baju, sepatu, dan sarung. Nah, pada intonasi serupa, kalimat yang mengalami topikalisasi yakni pengutamaan bagian kalimat dengan keterangannya. Bandingkan kedua contoh berikut. Yang pertama ada jendela kamar itu rusak. Yang kedua ada kamar itu jendelanya rusak. Titik nada 4 biasanya digunakan untuk menyatakan emosional yang tinggi kepada orang yang sedang emosi, marah, terkejut, ataupun kegirangan. Misalnya, bodoh kamu, ataupun hore, kita menang. Terima kasih telah menonton video presentasi kami.